يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Izin bertanya Ustaz, ada orang yang punya ilmu, tanda kutip, dia dalam keadaan sakit dan secara fisik tubuhnya masih ada, tapi katanya nyawanya sudah diambil, yang ada di tubuhnya hanya ilmunya. Bagaimana dengan hal ini, Nggih? Menurut Ustadz Lukman bagaimana? Tafadhol. Jadi ada seseorang yang punya ilmu, kemudian pada waktu mungkin nazar dan sebagainya, ada yang mengatakan rohnya sudah diambil, tapi di tubuhnya masih ada yang gerak-gerak. Ya. Apakah seperti ini karena ada pengaruh dari jinnya yang masih tersisa atau tidak? Yang jelas ya bahwa definisi mati itu sendiri adalah berpisahnya antara ruh dengan jasad. Jadi pada waktu jasad itu masih bergerak-gerak, apalagi gerakannya itu jelas, ya berarti orang itu masih belum mati. Nah, kalaupun toh ada orang yang mengatakan bahwa ruhnya itu sudah keluar, hal ini adalah sama. Ya. Jadi apa artinya? Karena bagi orang-orang tertentu mungkin ya, yang pada waktu hidupnya dia bersentuhan dengan ilmu-ilmu tertentu, ilmu yang kaitannya dengan kolaborasi dengan bangsa jin, minta tolong, bisa kaitannya dengan kanuragan dan sebagainya. Ini banyak kasus hampir pada waktu mau meninggal hampir dipastikan sulit. Nah, ini tuh bukan cerita biasa. Hampir semua orang sering dapat cerita itu. Kita pada waktu menangani pasien kemarin juga begitu. Ini Pak Ustadz dulu dari mbahnya pada waktu proses kematiannya susah. Karena apa? Karena punya ilmu yang macam-macam. Nah, jadi sini itu juga nggak ada yang gratisan. Pada waktu dia kolaborasi untuk minta kekebalan, untuk bisa menghilang, untuk supaya kebal senjata tajam, untuk supaya bisa tidak tersentuh dengan, tidak terbakar dengan api dan sebagainya, maka jin itu tidak gratisan, mereka akan ada imbal baliknya. Kenapa? Yaitu dipersulit pada waktu nazaknya, dipersulit pada waktu mau matinya. Ini sudah musibah. Dan musibah yang terbesar adalah nanti pada waktu orang ini mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah susah. Ini adalah musibah terbesar. Karena apa? Pada waktu kita tidak bisa melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada waktu meninggal, justru mengucapkan kalimat yang lain, yang buruk, yang jelek, apalagi sampai mengandung unsur kesyirikan. Masya Allah, habis semuanya. Ya, habis semuanya. Apa artinya? Tidak ada artinya semuanya. Apa yang terjadi? Su'ul khotimah. Jadi sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi pada waktu rohnya katanya sudah keluar, yang gerak-gerak itu bukan rohnya, itu adalah ruhnya juga. Ya. Nah, biasanya seperti itu. Di lapangan kita cara meruqyahnya, satu orang itu dimandikan dengan daun bidara. Kemudian kalau tidak bisa dimandikan, disekoi, ya, dielap, ya, diolesi air, ya, diusap dengan air bidara sambil diucapkan, andai kata dia masih bisa, wahai Bapak, istighfar Bapak ya, istighfar setiap kita punya salah. Kalau dulu pernah bersentuhan dengan ilmu ini, dengan itu, mintalah ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada waktu seperti itu, kalau orangnya bisa mendengar dan dia connect, itu akan lebih mudah meninggal. Dan andai kata pun juga tidak connect, kalau sudah dimandikan dengan daun bidara, terus jimat-jimat yang ada di rumahnya itu diambil, itu akan lebih memudahkan proses meninggalnya.
Jadi seperti itu sahabat berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير